Ada kaitannya dengan aborsi. Kalau perbuatan itu Loli yang melakukan secara sadar, maka Loli juga harus kena. Tidak boleh dilakukan kepada Fadel sendiri. Tidak ada logika hukumnya itu. Jadi bilang anak di bawah umur dia melakukan bunuh orang bebas. Tidak bisa, bos. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Yang pasti kami minta Loli mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kan begitu pengakuannya, Mat? Betul. Kalau itu sudah bisa saya ambil di pengadilan Bekasi, maka Fadel keluar, yang masuk Loli. Kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Finally akhirnya ngeliat Fadel pakai baju oranye juga setelah 7 bulan penantian kita semua. Gimana semuanya, udah pada puas ngelihat si pergedel ini? Tapi yang paling gue gak habis pikir, bisa-bisanya dia masih senyum-senyum dengan gaya songongnya itu. Hey pergedel, lu udah pakai baju oranye loh. Lu udah dinanti-nanti sama seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin ada sombong banget waktu dipanggil. Ingat ya, catat, gua dipanggil itu sebagai saksi. Keluar hari ini pakai baju oranye. Mana pengacara lu? Lepas tangan kan? Tapi dia nggak pernah gagal. Dia bilang sama wartawan nggak pernah gagal karena dia telah mempertahankan lu selama 7 bulan. Ya, walaupun akhirnya masih kejeblos juga sih. Bukannya gimana-gimana ya, bukannya gue itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Enggak sama sekali. Tapi yang gue lihat selama ini, lo tuh emang bener bawa pengaruh buruk kok. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena si Loli itu selama ame lu bukan dibela buat baikan sama emaknya, malah dibantu buat musuhan. Hayo. Menyatukan kembali antara ibu dan anak, dan itu alhamdulillah kita berhasil. Suasananya seperti itu, makan-makan. Kalau haru yang memang ada keharuan tapi campur kebahagiaan. Bagaimana seorang ibu merangkul anaknya, itu rangkulan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya. Itu adalah itu yang bisa kita petik, yang tersirat dari pelukannya Nikita Mirzani terhadap anaknya. Ada pelukan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya, seperti itu. Oke Bang, setelah itu Laura kan dipertemukan dengan Niki. Nah, Laura sendiri sekarang tinggal di mana Bang? Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Belum kembali ke rumah? Belum, dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Anda bisa melihat di postingan baik di IG dan di TikTok, bahkan dengan saya pun dia minta, dia panggil saya Ami, artinya Om. Saya dia rekam, dia TikTokan dengan saya, dan di IG dia sendiri yang dia rekam sendiri di HP saya, terus dimasukkan ke Instagram saya, dimasukkan ke TikTok saya. Itu bukan kemauan saya dia. Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Laura yang kau kenal Om dari kecil. Saya kembali sekarang ke pangkuan ibu saya, jadi dia minta, ayo Om, rekaman sebentar. Jadi dia seperti yang Anda lihat itu, dan itu di dalam perjalanan di mobil dengan saya, hampir habis maghrib. Harinya itu hari Jumat. Itu sempat ke salon dulu kan? Fadel Bajide berencana laporkan balik anak Nikita Mirzani. Tak terima jadi tersangka kasus asusila. Fadel Bajide berencana melaporkan balik anak Nikita Mirzani, Loli, atas dugaan tindakan mencurigakan terkait pernyataan dalam berita pemeriksaan. Langkah hukum ini dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus Loli. Rasman Arif Nasution, pengacara Fadel Bajide, menyatakan bahwa pihaknya menemukan bukti baru yang mengarah pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak Nikita Mirzani tersebut. Kami menemukan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Loli, terang Rasman. Bukti ini didasarkan pada BAP terbaru Loli, di mana ia mengaku hamil pada 9 Mei 2024. Akan tetapi Rasman menganggap pernyataan ini janggal. Pasalnya, Loli datang ke Indonesia pada bulan Maret, sehingga kehamilan tak mungkin membesar hanya dalam waktu 1,5 bulan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Itu jadi jurisprudensi kita. Kalau itu sudah bisa saya ambil di pengadilan Bekasi, maka
Rasman dan Firdaus Oiwobo mengklaim bahwa ada jurisprudensi yang bisa membebaskan Fadel dan malah mempidanakan Loli. Tapi kalau kita lihat dari konstruksi hukumnya guys, klaim ini menurut saya cukup lemah. Karena pertama Fadel dijerat dengan pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang berarti inti utama dari kasus ini adalah persetubuhan anak di bawah umur. Inilah kejahatan pokoknya. Kedua, menurut saya dugaan aborsi yang terjadi bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri guys, tapi merupakan dampak dari kejahatan awal, yaitu persetubuhan. Artinya, jika tidak ada perbuatan awal dari Fadel, kehamilan dan aborsi tidak akan mungkin terjadi. Ketiga, jika kita bicara soal pasal 346 KUHP tentang aborsi guys, pasal ini memang mengatur bahwa wanita yang menggugurkan kandungannya bisa dipidana. Tapi jika ada unsur paksaan, tekanan, atau mungkin pengaruh dari pihak lain, maka menurut saya pihak yang menyuruh atau memaksa lebih bertanggung jawab. Keempat, soal jurisprudensi nih. Ini bukanlah sumber hukum utama guys. Di Indonesia undang-undang yang menjadi dasar utamanya, bukan putusan hakim di kasus lain. Jadi meskipun ada kasus yang mirip atau identik, ini tidak otomatis bisa membatalkan pasal yang sudah jelas mengatur kejahatan ini. Jadi kesimpulannya guys, Fadel tetaplah tersangka karena dugaan kejahatan utamanya yaitu persetubuhan anak di bawah umur. Terkait perihal dugaan aborsi nih, menurut saya ini hanyalah efek dari kejahatan awal. Jadi klaim Firdaus dan Rasman nih soal Loli yang bisa dipidana itu menurut saya tidak berdasar secara hukum. Tapi tetap ingat ya guys, dalam hukum pidana asas praduga tidak bersalah tetaplah berlaku. Tapi mari kita lihat fakta hukumnya dengan jernih. Di sisi lain, Loli datang ke Indonesia pada bulan Maret. Nggak mungkin perutnya membesar hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kehamilan biasanya baru membesar jika sudah berusia 4 bulan, jelasnya. Kepada Rasman Arif Nasution, Fadel juga bersumpah membantah telah melakukan hubungan intim dan memaksa Loli untuk aborsi. Saya bersumpah atas nama apapun dan bersaksi bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut, ujarnya. Pria 20 tahun itu saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dengan dugaan pencabulan dan pemaksaan aborsi atas laporan dari Nikita Mirzani. Polisi pun resmi menahan Fadel selama 20 hari sejak Kamis 13 Februari tahun 2025. Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan penahanan yang sudah diterbitkan 20 hari ke depan. Ungkap Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ayo, kira-kira kalian nonton video ini tuh sambil ngapain guys? Sambil ini nggak, sambil ngiris-ngiris bawang nggak guys? Iya kan? Akhirnya ya guys, akhirnya Loli itu tahu di mana tempat memang dia harus kembali ya. Jadi nggak tahu sih, kira-kira prediksi aku tuh si nenek gayung ini nonton ini tuh kira-kira dia tuh lagi mikir apa, terus reaksinya nonton video ini tuh lagi ngapain kayak gitu ya kan. Setelah sekian lama huru-hara yang terjadi di Indonesia gara-gara si Neng Loli ini akhirnya ya kan kembali juga ke pelukan amiknya ya. Biar bagaimanapun juga tempat terbaik seorang kita anak adalah di pelukan ibu ya. Ketika kita lelah menjadi seorang ibu dengan aktivitas seharian ya, menjadi seorang ibu pekerjaan rumah, mau tahu kita kembalinya kemana? Bukan healing, bukan shopping, tetapi di rumah ibu. Kembalilah ke rumah ibu untuk menjadi anak kecil lagi. Nah ini guys, ini adalah momen Loli itu menjadi newborn again, kayaknya terlahir kembali ya kan, merasakan pelukan kasih sayang seorang ami dan ibunya ya kan. Baik-baik di sana kau Loli ya kan, biarkan si Fadel terkodel-kodel menikmati hidupnya yang sekarang, dan kau menitilah hidupmu yang baru ya. Baru lepas dari kejadian kemarin, setelah huru-hara banyak orang-orang yang masuk dalam semua ini huru-hara kalian ini, banyak pihak-pihak yang pengen ngerusakin ini ya, pengen menjatuhkan Nikita Mirzani ya kan. Tapi faktanya yang terjadi adalah si Loli kembali juga ke pelukan aminya, dan sekarang itu kalau kita lihat penampilan terbarunya sudah agak begitu terawat ya guys. Ya nggak mungkin lah seorang anak selebritis gitu ya setelah kembali terus nggak dirawat, kan aneh gitu. Tinggal si Lolinya memilih
ke jalan yang mana, dia maunya yang jalan yang enak atau enggak, ya kan. Loli nggak usah seperti gue ya gitu, terlahir dari keluarga yang memang aduh kayak gitu ya, jadi sampai sekarang tuh belusukan kayak gitu ya kan nasibnya. Jadi tuh kita itu masyarakat Indonesia cukup senang dan cukup terharu akhir. Yang terakhir, sementara itu Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu Sivilia menyatakan bahwa Fadel menggunakan tipu muslihat dan relasi kuasa dengan menjanjikan pernikahan kepada korban agar mau menuruti permintaannya. Pelapor yang bernama Nikita Mirzani yang merupakan ibu korban itu menjelaskan bahwa Loli berpacaran dengan terlapor Fadel Bajideh, ucap Citra. Dan selama menjalin hubungan tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban, Loli mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka Fadel Bajideh, lanjutnya. Dari hubungan tersebut, Loli diduga hamil. Namun, alih-alih bertanggung jawab, Fadel justru memaksa korban untuk melakukan aborsi agar kehamilannya tidak diketahui oleh keluarga maupun publik. Dari hasil hubungan tersebut, anak korban Loli diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban Loli dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka Fadel Bajideh. Tandasnya lagi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.